Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Sansan TV dan aku masih ada di rumahnya Bajindul Vlog. Nah, sekarang kita lihat ya, si Bajindul ini lagi ngedoli. Nah, halo Mas. ini keseharian Mas Bajindul ini di toko pertaniannya. Cuman ya Bu. Laris Mas. Alhamdulillah Mas. Nang desa saiki iki ditelateni Mas. Nah, ini jualan apa aja nih Mas? Niki sego pecel. Bolah. Sego pecel. Sing lawuh sotone sing niki. Sing pedes endi sing pedes? Mboten. Niki toko pertanian Mas. Toko pertanian. Di situ bisa dilihat itu sini. Di sini aku membuka toko pertanian ya Mas ya. Ya usaha di desa seadanya Mas. Nih. Toko pertanian teman-teman. Ini namanya Bajindul guys. Iya. Oh, toko pertanian Bajindul guys. Iya. Kalau Niki ini siapa Niki ini? Niki ini rokok Oh, sponsor rokok. guys. Tak pikir Niki Ya, siapa? Inilah kantorku guys. Ya dodol drum-drum bekas. Jagung. Pokok di bidang Nah, ini pertanian. mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara jualan alat pertanian atau toko pertanian ini awal-awalnya. Nggih. Ya awal-awalnya sih niat sih Mas ya. Tak ada niat kita nggak akan bisa jalan ya Mas ya. Pertama niat, terus yang kedua kita cari link. Link untuk supplier kita, apa kita yang kulak. Kalau kita mempunyai niatan buka toko pertanian, tapi kalau kita nggak tahu kulaknya di mana, yang ngirim siapa, kita kan nggak bisa ya Mas ya. Nah, kedua cari itu. Terus yang ketiganya itu lihat lokasi. Nek pas posisi lokasi ini di perkotaan kan nggak mungkin Mas. Betul. Nah, kalau pertanian identik lokasi yo semi-semi kota lah pedesaan. Terus misalnya budayanya juga dilihat nggak, misalnya petani cabai atau ini petani jagung. Kalau itu nggak perlu dilihat sih. Yang namanya di dunia pertanian itu kan global Mas. Entah itu petani tanaman pangan, hortikultura, itu semua sama. Kita pusatnya di sini, gitu loh Mas. Iya. Itu. Terus untuk segini ya Mas. Iya. Ini modalnya berapa ini? Segini modalnya berapa? Untuk alat pertaniannya. Ini berapa ini? Itu 100. 100.000 satu. Kalau dikali 3 ini 300. 300, ya kan. Kalau ini itu 79. 80 lah. Oh, 80. 80 dikali 1 2 3 4 5 6 7 berapa? 8 kali 7. Berapa ya? Ya wes, mudah-mudahan niki lah wes, mudah-mudahan niki tabung gas. Satunya kan harganya 140. Tabung gas satu. Ada yang 125. Taruh kata 150 dikali ada 14 tabung gas. Udah hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta ya, itu cuma tabung gas. Tabung gas 2 juta. Belum yang lainnya. Terus rokoknya ini wah, 3 jutaan ada. Rokok segini ya. Ini modalnya banyak. Oke. Tapi untungnya kadang 500. 500. 3 juta ada, Bos. Enggak jual yang ketengan. Enggak jual yang ketengan. Soalnya kan bukan warung. Kalau warung seperti Mas Sansan kan bisa diecer. Kalau ini rata-rata udah satu bungkus. Iya, emang rokok itu modalnya banyak. Iya. Tapi batine. Terus ini 1 galon 20 liter. Ini apa ini? 800.000. Obat rumput, Mas. Oh, obat rumput. 1 galon 800.000. Oh, itu yang buat ini, matiin rumput. Iya. Oh. Buat matiin rumput. Kan ada 2 jenis. Yang biru ini mati cepat. Yang itu mati pelan tapi plus akar. Enggak nyiksa itu. Mati pelan-pelan. Enggak nyiksa. Justru banyak rumput itu menyiksa petani. Oh, gitu. Tak pikir kan kayak membunuh hewan ya. Mati cepat kan nggak nyiksa, kalau mati pelan-pelan. Sekarang sampean nandur jagung, tapi tumbuhnya rumput, gimana hati sampean? Nangis. Ya mau tanya apa lagi? Yuk sini masuk nih, nggak apa-apa. Nah, ini Mas Bajindul ini adalah salah satu inspirasiku teman-teman. Dan ini nah, Brian. Ini Brian namanya. Brian. Kan coro Inggrisnya Brian. Brian kan. Hai Brian. Iya. Lagi bubuk dianya. Tidur. Monggo, tanya apa lagi? Ya seperti inilah Mas, berantakan kotor Mas. Ini adalah
tokonya Bajindul teman-teman, toko pertanian dan juga ini tambah buat kebutuhan sehari-hari juga. Iya, kan banyak yang tanya Mas Bajindul toko pertanian jangan digabung sama makanan toh. Sebenarnya enggak, ini kan barang kemasan dan ini kan nggak dikonsumsi kan, jadi nggak ada efek, nggak apa-apa. Terus untuk omsetnya sendiri Mas, mungkin ini rada ini ya? Iya, nggak apa-apa sih Mas. Kita itu memang tujuannya untuk menginspirasi teman-teman yang mau usaha sih Mas ya. Untuk omsetnya sendiri itu nggak sebanding. Kalau bisa nggak sebanding. Itu yang mental-mental yang baru mulai usaha ya Mas ya. Karena apa? Nggak beda dengan kedai samsan dengan toko pertanian. Model yang kita gelontorkan bulan 30 juta. Tapi income-nya per bulan sehari 20.000, 15.000, 30.000. Itu sebanding nggak? Enggak toh? Nah, tetapi kan itu kan berkelanjutan kontinu. Nah, tapi kan rata-rata per bulan 1 juta dapat lah. Ya alhamdulillah ya. Itu kan semuanya butuh proses ya Mas ya. Butuh proses. Butuh proses dari nol sampai pelan-pelan berkembang itu kan butuh proses. Soalnya kalau membuat pancingan seperti ini, kita membuat toko sama membuat warung kan otomatis memancing orang bagaimana caranya datang, ya kan? Kita memancing orang itu pertama modal banyak langsung blok jadi toko. Kadang 1 hari nggak ada orang datang. 2 hari bahkan 1 bulan nggak ada orang datang. Kenapa? Karena itu butuh proses pengenalan. Iya betul. Ya kan? Bukan berarti barang kita nggak laku, enggak. Itu memang nggak ada orang tahu, nggak dengar. Nah, tetapi kalau ada orang 1 beli, 2 beli, dari orang ke orang, oh di sana ternyata ada toko pertanian. Di situ kita dikit sedikit tahu, oh Mas pula otengki, Mas apa yang mereka butuhkan ya. Itu kita nyatet dan akhirnya bisa lengkap. Dapat masukan apa yang mereka butuhkan. Iya. Terus apa lagi silakan bertanya. Mas, oh ya siap. Oke teman-teman, kita integrasi lagi. Integrasi. Interogasi. Tahanan diinterogasi. Interogasi. Mumpung kita di tempatnya Mas Bajindul, jadi biar banyak orang yang terinspirasi. Karena jujur saja ini salah satu TKI yang sukses setelah pulang. Nah, ini lagi ngitung penghasilan Mas. Lagi pembukuan Mas. Oh, lagi pembukuan. Iya. Jadi setiap pengeluaran pemasukan catat semua. Oh. Jadi ini tanggal 2 April. Nah, seret 50, 40, 25, 10, 24, 13, 37, seret 79. Ntar di total. Jadi total misal berapa? Ini untung berapa ditulis ini. Jadi yang dihitung bersihnya untungnya. Ditulis ini kan gitu. Ini guys. Kayak seperti ini. Sehari 45.000, 15.000. Itu untung bersihnya? Bersih, kan ini untung bersih 68, 51, 80. Nah itu kelebihannya. Itu kelebihannya segitu, itu bersihnya loh teman-teman. Bersih. Bersihnya, jadi bisa dihitung misalnya kalau rata-rata 40 per hari ya. Per hari 40 rata-rata. Itu bisa 1 juta lebih ya. Per bulan. Nah, per bulan. Itu kan proses perkembangan. Iya, betul. Proses pengembangan. Cuman asal tahu ya, itu kan toko pertanian kan musiman. Jadi nggak bisa buat keseharian kayak seperti toko pokok. Jadi dikala musim pas mau tanam, mau panen itu rame. Tapi pas musim stagnasi, nunggu perkembangan padi itu. Nah itu misalnya pas musim tanam atau musim panen itu barang-barang yang di stok sini beda-beda nggak Mas? Beda Mas. Beda. Kita harus mengetahui pasar. Dikala pasarnya musim jagung, aku stok jagung. Jagung kayak gini. Iya. Itu kan banyak macam jagung. Iya. Terus dikala pas musim padi, ini aku stok padi. Berhubung sini nggak ada musim padi, jadi aku nggak nyetok. Oh, iya. Terus karena kan dulu sampean juga sekolah yang di pertanian ya. Iya betul. Nah, terus selain menjual ini apakah ngasih penyuluhan gimana misalnya cara menanam jagung yang benar atau pupuk yang bagus? Di sini kan aku tujuannya meningkatkan pengetahuan pertanian. Niku contoh kecilnya itu dari takaran semprot, ya kan. Setiap obat, setiap racun itu pasti ada takaran untuk aplikasiannya. Banyak warga sini itu yang belum tahu tentang dosis. Jadi cuma asal campur gitu ya. Umumnya 1 tangki
satu tutup. Kan umumnya kan nggak tahu pastinya. Biasanya. Dan itu pun kan ada efeknya Mas. Kalau kita kelebihan dosis, efeknya tanaman pokok kita rusak. Kalau kekurangan dosis, katanya obatnya nggak manjur kan gitu. Nah ini aku kan ini nanam cabai ya di depan rumah itu. Nah itu patean Mas. Patean. Nah itu gimana cara mengatasinya itu? Pate itu penyakit apa? Nggak tahu tuh sampean. Pate itu termasuk jamur. Jamur itu kalau sampean beli obat itu jangan insektisida. Kalau jamur fungisida. Itu nanti disemprot. Terus, jadi itu untuk mengendalikan patean jamur itu sampean semprot di fungisidanya. Itu di daun-daunnya sama kayak nyemprot. Sama. Itu takarannya berapa itu? Misalnya untuk tergantung itu Mas, tergantung jenis produk apa yang sampean beli. Oh gitu. Setiap produk itu memiliki dosis yang beda-beda. Obat jamur nggak cuma ada satu, ada banyak. Nah, jadi obat itu ada 3 Mas, herbisida, fungisida, insektisida. Jadi ada fungsinya masing-masing ya. Herbisida itu seperti ini herbisida. Nah, herbisida itu untuk mematikan rumput, itu herbisida. Ini herbisida. Ya. Herbisida lah ini contohnya. Herbisida. Terus fungisida lah. Fungisida itu seperti ini, topsin. Jadi untuk mengatasi segala macam jamur. Dan lain produk itu lain dosis Mas. Kalau di tempat itu ada namanya jamur upas. Di sini sama. Jadi jamur upas itu. Jamur upas batangnya tumbuh jamur putih-putih gitu, nanti lama-lama mati ya. Itu betul, sama. Musuhnya fungi. Gitu. Gitu sih. Terus yang satu lagi apa itu tadi yang 3 jenis kan? Itu yang buat insektisida itu seperti serangga. Ini. Nah, ini ada tulisannya insektisida. Terus ini juga ada tulisannya insektisida, tapi mereknya beda-beda kan. Tapi ada logo insektisida. Insektisida ini untuk hama. Ketika itu ada ular, ada belalang, itu masuknya insektisida. Terus, nah ini yang pertanyaan terakhir ini. Kelebihan dan kerugian Mas Bajindul ini membuka toko pertanian maksudnya. Kelebihannya sih gimana ya? Semua usaha kan tergantung hobi ya. Kalau kita nggak mempunyai hobi, ketika ada sepinya kita akan merasa jenuh. Tetapi kalau kita melakukan usaha berdasarkan hobi, dibeli nggak dibeli, ada petani 1-2, kita bisa memberi penyuluhan yang berharga, ngajarin dosis takaran, itu kita udah seneng Mas, udah bangga. Kelebihannya itu kita memberikan ilmu yang positif. Jadi tetap share, saling share ilmu gitu. Betul. Terus kerugiannya itu sama dengan toko-toko yang lain sih. Kadang ada orang yang komen, Mas, jagung zaman di sini kok mahal, di sana murah. Kadang ada petani yang membanding-bandingkan. Tetapi kita nggak pantang menyerah, wong kita dapatnya kulaknya segitu kan. Itu kerugiannya. Terus kalau misalnya sampean kan jualan jagung, bibit jagung, nah tiba-tiba banyak yang nggak tumbuh, itu pasti komplain. Itu gini Mas, kita itu perlu diketahui juga ya Mas ya, bibit itu kan ada masa aktif, ya kan? Ada expirednya juga. Ada expirednya. Jadi kita ke petani sebelum membeli bibit jagung, saya beritahu ini expirednya tanggal segini. Ini kan ada expirednya. Itu nggak sembarang, ini kan ada expirednya. Iya. Tanggal akhir masa edar 2019 bulan 8. Ini kan masih bulan 5 ya. Berarti ini masih aktif, ya kan? 4 bulanan lagi. Iya, masih bisa tumbuh. Jadi sebelum itu membeli, tak kasih tahu kalau oke beli, kalau nggak oke ya udah nggak apa-apa. Jadi ketika ada komen, aku beli bibit jagung di situ nggak tumbuh, sini aku ganti, lihat coba masa edarnya. Kalau masa edarnya expired, aku ganti. Kalau nggak expired berarti pengolahan tanahnya, cara menanamnya. Betul kan gitu Mas. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas? Kayaknya udah ya. Oke, terima kasih Mas Sansan TV. Jadi gitu aja teman-teman. Aku tanya-tanya tentang tips dan trik bagaimana cara membuka toko pertanian. Nah, jadi gitu aja, dan semoga video ini bisa menghibur, menginspirasi buat teman-teman semua. Dan
lakukan usahamu dengan hobi kamu. Jangan lakukan usaha dengan paksaan orang lain. Nggak akan. Betul. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu lagi. Mas Sansan TV dulu hobinya memasak di Amerika Serikat. Dan sekarang dia melakukan hobinya. Gimana caranya hobinya menghasilkan uang. Akhirnya buka kedai Sansan. Iya. Dan itu sebenarnya untuk menyambung hidup, Mas. Iya. Oke ya. Tapi kan masih satu alur hobi. Iya. Bos. Oke. Gitu. Terima Ya, kasih. thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.